Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan An-Nasa'i dikisahkan bahwasanya Ammar bin Yasir, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, beliau pernah salat mengimami sebuah kaum. Selesai salat, di antara kaum ini, di antara orang-orang ini ada yang menampakkan pengingkarannya, menampakkan pandangan tidak sukanya. Kita tahu kalau kita melakukan sesuatu kemudian orang tidak suka dengan kelakuan kita, akan nampak dari raut wajahnya. Mereka mengingkari, seperti mengingkari perbuatan Ammar bin Yasir ini. Apa itu? Karena beliau waktu itu salatnya itu ringkas. Maksudnya tidak sampai panjang salatnya, ringkas-ringkas saja. Ini kita harus membedakan antara ringkas dengan cepat. Kalau cepat sehingga makmum nggak sempat untuk membaca Al-Fatihah misalnya, makmum nggak sempat membaca tasyahud misalnya, nggak sempat membaca Subhana Rabbiyal A'la, imam sudah Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ini yang dinamakan kecepatan, bukan ringkas. Makanya di antara menjadi imam salat itu kita harus memperhatikan makmum di belakang. Apa contohnya? Contohnya seperti kita bangun dari sujud ke rakaat kedua misalnya. Allahu Akbar. Ini setelah itu kan makmum juga menunggu imam mengucapkan bar, kemudian mereka baru memulai bergerak. Nah, hendaknya imam itu memperhatikan ini. Apa memperhatikan? Makmum sudah benar-benar tegak baru dia membaca. Tapi kalau dia hanya memperhatikan diri sendiri, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, makmum mari masih. Begitu makmum sudah bar, Allahu Akbar, imam lagi. Kenapa? Imamnya memang sudah selesai Al-Fatihah, misalnya di rakaat ketiga dan keempat, yang itu sir misalnya. Imamnya sudah selesai Al-Fatihah, tapi makmumnya baru berdiri. Gara-gara apa? Gara-gara imamnya tidak memperhatikan makmum, hanya memperhatikan diri sendiri. Yang penting saya kan sudah tegak, langsung baca Al-Fatihah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sujud, langsung baca Subhana Rabbil A'la, jangan apa. Lah imam ini, makmum sedang bergerak menjadi sujud, Anda kok sudah selesai Subhana Rabbil A'la. Jadi ini harus kita bedakan antara imam yang ringkas salatnya dengan imam yang kecepatan bacaannya. Nah, kemudian Ammar bin Yasir mengatakan, ketika melihat anggapan mereka yang mengingkari perbuatan beliau ini, beliau pun mengatakan, alam utimma ar-ruku'a was sujuda. Tadi ketika salat aku menyempurnakan rukuk dan sujud enggak? Maksudnya apa? Tumakninah enggak? Ini mempertanyakan. Tadi ketika aku salat, kamu mengingkari aku tadi salat ringkas tadi. Kira-kira sujud dan rukukku itu sempurna enggak? Kata mereka, sempurna. Nah, kalau gitu nggak usah ingkari. Nah, ini yang kita katakan
kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya Anda memisalkan kepada antum semua, mana lebih afdal? Mana lebih afdal? Salat ana misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, misalkan ya, terkadang ada orang merasa apa istilahnya, keliru dalam memahami. Ataupun orang yang salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Terkadang ada orang yang memahami, wah, yang pertama itu bagus. Kenapa? Kayaknya khusyuk, lembut sekali. Turunnya pun Allah. Nah, akhirnya kita seperti menilai sesuatu dengan sudut pandang kita. Wah, ini agak khusyuk orangnya itu, lembut itu. Baik, yang kedua, contohnya yang kedua. Mana lebih afdal salat wudu cepat-cepat dengan wudu lambat-lambat? Kemudian ada orang wudu menyela-nyela jarinya sampai lama sekali itu. Orang di belakangnya itu cepat pak mau. Mana lebih afdal? Nah, jawabannya adalah jangan tertipu dengan pertanyaan. Mana lebih afdal, cepat atau lambat? Jawabannya kalau untuk wudu yang diperintahkan bukan cepat atau lambat, tapi isbaghul wudu. Menyempurnakan wudu, terkena seluruh anggota, menyempurnakan 3 kali misalnya, itu yang afdal. Jadi tidak ada gunanya cepat kalau enggak sempurna, tidak ada gunanya lambat kalau juga tidak sempurna, atau melebihkan ataupun terjadi kelebihan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya dalam wudu? Dalam wudu itu contohnya sunnahnya itu sampai 3. Kalau kita lebihkan daripada 3, kita sudah salah, walaupun wudunya sah. Kata Rasulullah SAW ketika mencontohkan wudu, beliau berwudu 3 kali. Inilah wudu, hadzal wudu. Faman zada, barang siapa menambah, beliau mengatakan faqad akhta, sudah salah di orangnya. Apa contohnya menambah? Allah Ta'ala mungkin yang kurang kita perhatikan ya. Coba tuh perhatikan, yang namanya sekali wudu itu adalah yang dianggap yang dinamakan 1 kali, yaitu apabila misalnya kita cuci tangan dari ujung sampai ke siku 1 kali sempurna, itu namanya 1 kali. 1 kali sempurna dinamakan 1 kali. Kalau 1 kali atau belum sempurna, itu belum dinamakan 1 kali. Masih separuh misalnya, itu belum dinamakan 1 kali. Baik, 1 kali sempurna. Contohnya kalau antum wudu di kran ya. 1. Ketika antum tarik ke sini 1 kali lagi kan? Benar nggak? Kan ketika antum ini sudah 1, benar antum tarik dari pangkal ke ujung juga 1. Kemudian antum sisihkan lagi 3 kan? Sudah 2 kan? 3. Nah, begitu antum tarik lagi jadi 4 kan? Ayo. Nah, berarti kalau sudah jadi 4 berarti lebih daripada 3, nggak afdol lagi. Jangan bayangkan dengan Rasulullah berwudu dengan gayung yang benar-benar 1, 2, 3. Kalau kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak afdol lagi itu. Sudah salah kita itu. Walaupun wudunya sah, kita nggak mengatakan wudunya nggak sah. Ada juga teman-teman yang berwudu menyela-nyela jari kaki dan tangan, sedangkan air sedang mengalir. Itu mana sunnahnya? Ayo tanyakan mana sunnahnya itu. Menyela-nyela jari itu hukumnya sunnah. Kapan hukumnya sunnah? Kalau air sudah masuk. Kita sudah wudu dengan sempurna, air sudah terkena semuanya, kemudian kita nyela-nyela. Itu namanya sunnah. Tapi kalau air yakin belum masuk, menyela-nyela jadinya hukumnya wajib. Gara-gara mungkin di sini ya, atau biasanya kelingking kaki ya, saking rapatnya gitu, sering rapat dia.
Kemudian kita cuci, nggak sampai airnya, maka menyela-nyelanya wajib. Nah sekarang ada orang ingin mempraktekkan sunnah, air ngalir terus. Apa hukumnya? Anda lihat itu, ya Allah, ini nyela-nyela kaki, jari kaki pelan-pelan, air ngalir terus. Maka itu Anda bisa mengatakan itu tidak afdal lagi. Kenapa? Dia sudah buang-buang air. Ada nggak Rasulullah SAW menyela-nyela jari kemudian airnya ngalir terus? Nggak ada. Nyela-nyela itu ketika sunnah, ketika air sudah nggak ngalir lagi. Makanya anak ketika melihat ada orang wudhu, teman seperti di SCD misalnya, mahasiswa di samping wudhu, dia sudah cuci tangan ataupun dia sedang cuci tangan. Anak baru mulai, anak duluan selesai daripada dia. Kenapa? Karena ini keran airnya banyak. Kita nggak perlu harus menimbang bayangkan kalau kita wudhu dengan gayung yang kecil, kan sulit untuk menyempurnakan biar harus kita gosok-gosok. Nah kalau keran itu tinggal gini aja sempurna sudah. Nah ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita mencela sesuatu. Wah Ustaz ini wudhunya cepat-cepat. Tunggu dulu, tanyakan, apakah wudhu saya isbagh atau tidak? Isbagh sih Ustaz. Kalau isbagh selesai sudah, jangan dicela. Wah Ustaz ini sholatnya kok cepat sekali. Tanya, sempurna nggak sholat saya tadi? Ada tumaninahnya nggak? Ada. Selesai sudah, nggak usah dicela. Bahkan ada sholat yang sunnahnya itu ringkas. Kalau sholat malam sunnahnya itu diperpanjang. Tapi sholat sunnah fajar itu rak'ataini khafifataini. Bahkan Siti Aisyah sering mengatakan ketika meriwayatkan hadis tentang salat sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunat fajar, saking ringkasnya beliau sampai mengatakan, ini beliau baca Al-Fatihah enggak ya? Itu bukan berarti enggak baca. Bukan berarti enggak baca, tapi saking ringkasnya. Ini baca Al-Fatihah enggak ya? Tapi kalau ada orang salat sebelum subuh, adzannya 20 menit lagi, akhirnya dia baca wal fajri misalnya baca, ya. Di sholat 2 rakaat fajar dibaca Yasin, yang rakaat kedua Al-Kahfi misalnya gitu. Nah, kita mengatakan sah, cuma enggak afdol. Kenapa? Karena beda dengan tata cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini kita kembali ke kisahnya. Dikisahkan beliau sholat ringkas, tapi beliau mempertanyakan adalah sempurna enggak? Kalau sempurna enggak usah kalian ingkari. Mereka mengatakan ya sempurna, ruku dan sujudnya sempurna, yaitu tentang tumak ninah. Nah kemudian beliau mengatakan, amma inni da'autu fiha bidu'ain kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Aku, walaupun salat aku tadi ringkas seperti itu, namun aku sempat membaca di dalamnya doa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam salat beliau. Beliau ingin menunjukkan, kalian menganggap ringkas ya. Aku dalam seringkasnya salatku tadi itu sempat aku berdoa seperti doanya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kalian nggak berdoa. Nah nanti kan kita lihat doanya apa. Nah pertanyaannya sebelumnya itu kita tanya pertanyaannya, kapan kira-kira beliau berdoa? Kalau kita katakan memang tempat-tempat yang disyariatkan berdoa dalam salat itu adalah seperti sujud, di dalam doa, di dalam sujud dan sebelum salam. Nah, mungkin dalam kisah beliau ini, beliau tidak menyebutkan di mana. Mungkin dalam kisah beliau ini, beliau berdoanya bukan dalam sujudnya. Karena mungkin terlihat ringkasnya salat beliau. Tapi mungkin beliau berdoanya adalah di setelah tasyahud sebelum salam. Wallahu taala alam. Yang jelas beliau berdoa di dalam salat beliau. Dan ini menunjukkan bolehnya kita menambah doa di dalam salat kita. Nah, yang afdolnya adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu afdol. Tapi bolehkah kita berdoa ngarang sendiri? Boleh. Walaupun ada mazhab, kalau nggak salah ana mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh. Lupa saya, kalau nggak salah mazhab Hanafi ada mazhab mengatakan tidak boleh mengarang doa sendiri di dalam salat. Harus doa zikirnya zikir dalam salat itu harus tauqifi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan
Akan tetapi pendapat yang kuat adalah boleh kita ngarang doa sendiri di dalam sholat dengan syarat bahasa Indonesia. Dengan syarat harus dengan syarat bukan bahasa Indonesia. Dengan syarat bukan dengan bahasa selain bahasa Arab, harus dengan bahasa Arab. Tapi ada Ustaz Syekh mengatakan boleh dengan bahasa selain bahasa Arab. Memang anda tahu, tapi ini yang rajih insyaallah yang kuat, harus dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab Ustaz, ya belajar bahasa Arab. Dengan bahasa Indonesia Ustaz, kalau antum sempat mengucapkan dengan lisan, maka batal salat antum. Tapi kalau cuma masih dalam hati, maka tidak batal salat antum. Bedakan ya, dalam salat apa itu ucapan lisan dengan apa itu ucapan hati. Ucapan hati nggak batal, ucapan lisan batal. Kalau selain ucapan-ucapan salat, maka itu batal. Apa contohnya? Ini yang mungkin kita harus memperhatikan dalam salat kita. Apa yang dinamakan batas minimal membaca. Apa yang dinamakan batas minimal membaca. Maksimal nggak ada batasannya ya. Berapa desibel itu namanya, teriakan-teriakan itu namanya baca. Tapi apa yang dinamakan batas minimal itu dinamakan membaca. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, memperdengarkan diri sendiri, batas minimal. Berarti kalau kita mengucapkan sesuatu tanpa terdengar oleh diri sendiri, belum sah sholat kita. Untuk pendapat ini misalnya untuk baca gak sah, harus yaitu kalau antum tutup kuping terdengar. Kenapa kok bisa terdengar? Karena ada rongga estachius namanya. Jadi kita mengucapkan di sini bisa terdengar sampai ke sini lewat rongga estachius ke gendang telinga kita. Itu pendapat ini yang mengatakan. Ada pendapat yang kedua mengatakan batas minimal membaca dalam salat adalah yaitu menggerakkan bibir dan lidah untuk mengeluarkan makhraj walaupun suara nggak keluar. Allah Ta'ala lebih mengambil pendapat ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil dia. Tadi baca Al-Fatihah nggak? Baca. Kok nggak gerak? Mulutnya nggak gerak? Kok nggak gerak? Bisa dijawab. Dalam hati nggak sah salat. Karena Al-Fatihah itu ada rukun, ada huruf syafawinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mim, ba ada kan? Nah, mim dan ba itu harus bergerak bibir. Kalau nggak bergerak bibir buka, nggak bisa tuh ya. Nggak ada. Harus alhamdu. Lillah, lillah apa yang bergerak? Lidah. Rob, bil. Ini harus kita perhatikan. Ini dinamakan dengan batas minimal. Di bawah itu enggak dianggap. Kalau kita pelajari sholat lagi, misalnya, batas minimal sujud apa? Batas minimal ruku apa? Ada itu, udah bahas. Contohkan oleh para ulama, orang sujud di tanah mendaki. Tanahnya gini. Dia berdiri di sini, ketika sujud ternyata tegak lurus. Bukan tegak lurus, apa namanya? Vertikal. Rata-rata air. Ya, seperti yang pernah lihat di media sosial, ada orang yang sholat di tangga masjid. Ya, tangga masjid gini. Dia berdiri, ketika sujud lurus, enggak sah. Karena tidak dinamakan sujud. Sujud itu harus kepala lebih rendah daripada punggung, pantat. Ini yang dinamakan harus standar minimal, batas minimal ruku, batas minimal aurat. Di antaranya adalah batas minimal
bacaan. Nah, agar apa? Agar nanti ketika antum terbayang-bayang sesuatu, begitu baca salat mah begitu Allahu Akbar, di depan antum ada orang kaosnya ada tulisan di belakangnya, panitia perang dunia ketiga. Nah, kalau antum sudah baca, batal salat sudah. Walaupun nggak keluar suaranya, kan nggak keluar suaranya, nggak panitia, nggak sudah keluar. Tapi kalau antum baca, berarti baca dalam hati, enggak batal. Khusyuk jangan tanya lagi. Kalau khusyuk jangan tanya lagi ya. Kita bicara masalah fikihnya dah. Yang bikin enggak khusyuk ya di depannya ini masalah ini. Nah, ini apa istilahnya? Kalau kita tanya orang yang berdoa pakai bahasa Indonesia di dalam sholat, kalau sudah sampai terucap dengan lisannya, menggerakkan lisan dan bibirnya, batal sholat. Karena kalau kita mengambil batas minimal adalah mengeluarkan menggerakkan bibir dan lidah sesuai dengan makhraj huruf. Nah, di sini alhamdulillah Ammar bin Yasir menyebutkan beliau berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita lihat apa doanya yang beliau bacakan. Kemudian kita memahami kandungan isi doanya, ya mungkin itu sangat tepat untuk kita tiru di dalam sholat kita juga. Doa yang pertama adalah Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Yang pertama ini adalah belum merupakan permintaan, baru yang dinamakan dengan tawasul, yaitu membuka doa dengan bertawasul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini tawasul dalam doa ini dengan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmul ghaibi dan al-qudrah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ya Allah dengan wasilah ilmu gaibmu dan dengan wasilah qudrahmu kepada hamba-hambamu. Nah, di sini ini merupakan salah satu bentuk tawassul syar'i. Jadi kalau kita mau berdoa, buka doa kita dengan tawassul model seperti ini. Dengan apa? Dengan pinter-pinternya kita memilih sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Antum mau minta rizki, mintalah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Walaupun boleh saja, sah-sah saja untuk berdoa tetap ya Rabbi semuanya Allahumma boleh. Tapi merupakan adab, yaitu antum membukanya dengan memilah dan memilih nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaan antum. Antum mau minta anak, pakai nama Allah SWT Al-Wahhab. Yang dalam Al-Quran dikatakan kalau untuk memberikan menganugerahkan anak pada seorang, Allah mengatakan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Wahaba yahabu, yaitu Al-Wahhab. Pakai kata itu. Antum dizalimi oleh orang lain, jangan pakai ya Rahman ya Rahim. Atau sedang ingin biar celaka orang itu, biar dibinasakan orang itu, jangan pakai itu. Pakai ya syadidul iqab, ya qahhar, ya jabbar, ya aziz. Pakai biar cepat binasa. Boleh mendoakan orang zalim, boleh? Ini yang pernah dizalimi ngomong seperti itu pasti. Sedangkan yang menzalimi takut itu. Ya boleh-boleh saja. Walaupun yang zalim adalah penguasa, lebih takut lagi nih jawabannya ini. Nah, di sini dalam doa ini bertawasul dengan bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Baik, apa yang diminta? Permintaan yang pertama, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairal li wa tawaffani in kanatil wafatu khairal li. Ya Allah, hidupkan aku, maksudnya biarkan aku terus hidup selama kehidupan itu, apabila kehidupan itu lebih baik bagiku.
dan matikan aku kalau memang kematian itu lebih baik bagi diriku. Masya Allah, ternyata bukan perkara hidup kita di muka bumi ini, bukan perkara kita mati kita, tapi yang terpenting adalah baik atau tidaknya. Ternyata yang kita minta sama Allah bukan ya Allah hidupkan aku, bukan itu. Ternyata yang kita minta kepada Allah bukan ya Allah cepat matikan aku, bukan itu ternyata. Ya Allah, berikanlah kebaikan. Kalau memang aku baiknya aku masih hidup, maka berikan aku tetap hidup. Kalau memang baiknya aku kalau aku mati, maka matikan aku. Ternyata ini yang kita minta, kebaikan. Karena mungkin menurut pandangan kita mending mati ternyata. Dengan banyaknya kesengsaraan, musibah yang menimpa, sakit menimpa, masalah hutang dan lain sebagainya, menurut kita kayaknya kita bagusnya mati. Ternyata mati malah masalahnya lebih besar. Begitu juga kita kayaknya, Masya Allah, kita disejahterakan oleh Allah gini, diselamatkan dari tsunami, diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari resesi. Ternyata jangan-jangan keselamatan kita ini memberikan kita ke dalam cobaan yang lebih besar, yang membuat kita kemudian bisa tersesat. Maka jangan itu yang kita minta sama Allah. Mintalah kebaikan. Dan doa ini kan secara umum doa ini tidak disebutkan gara-gara suatu alasan. Doa ini juga pernah diketebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, yaitu la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Janganlah kalian minta mati gara-gara tertimpa musibah. Fa in kana labudda fa'ilan, kalau memang kalian kayaknya terpaksa berdoa, saking terkenanya musibah, ingin berdoa minta mati, Rasulullah SAW mengatakan jangan doa minta mati, tapi mintalah kebaikan. Itu seperti doa tadi, tertimpa musibah dan sebagainya, jangan minta mati sama Allah, tapi mintalah kebaikan. Jangan-jangan kita tetap hidup itu lebih baik daripada kita mati sedang terkena musibah ini. Nah, Imam Nawawi mengatakan ini yang jangan kamu minta mati ini, itu larangan meminta mati gara-gara kena musibah itu bila musibah adalah musibah duniawi. Apa musibah duniawi, Pak? Ya, segala musibah yang menimpa kita yang itu berhubungan dengan dunia, yang Allah SWT sebutkan dalam ayat walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ketakutan, kelaparan, paceklik, hilangnya harta, itu semua adalah tentang duniawi. Kalau ini yang terkena, maka jangan pernah berdoa minta mati. Tapi kalau musibah adalah musibah ukhrawi, musibah akhirat. Kalau tadi musibah duniawi, musibah ukhrawi. Apa contoh musibah ukhrawi? Apa musibah ukhrawi apa? Musibah yang menimpa agama. Kalau tadi menimpa kehidupan dunia, kalau sekarang menimpa agama, karena agama kita yang modal kita bawa ke agama kita yang kita bawa modal ke akhirat. Harta kita tidak ada yang kita bawakan ke akhirat. Apa contoh musibah ukhrawi? Syubhat dan syahwat. Karena dua unsur inilah yang akan merusak agama. Syubhat bisa kita lawan dengan tazkiyatun nufus. Apa? Syahwat bisa kita lawan dengan tazkiyatun nufus. Syubhat bisa kita lawan dengan ilmu. Nah, kalau ini musibah ini menimpa kita, maka kita boleh berdoa minta mati. Kenapa? Karena lebih baik mati daripada sesat, lebih baik mati daripada murtad, karena kita sedang menjaga agama. Kalau tadi, masa saya lebih baik mati daripada punya utang? Itu nggak ada itu. Saya lebih baik mati daripada sakit kanker? Nggak ada itu. Siapa tahu sakit kanker lah lebih baik bagi kamu daripada kamu mati sebelum sakit kanker.
Saya lebih baik mati daripada paceklik, daripada nggak gagal panen. Itu nggak ada. Tapi saya lebih baik mati sekarang daripada ke depan saya jadi murtad. Itu benar. Itu doa itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau agar aku bisa berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, mencintai orang miskin. Wa in aradta bi'abdika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, jika Engkau menginginkan terjadinya fitnah bagi umatmu bagi hambamu di dunia ini, apa itu fitnah? Musibah dalam agama. Dinamakan fitnah. Wa in aradta bi'abdika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, kalau Engkau menginginkan tertimpanya fitnah bagi hamba-hambamu di atas muka bumi ini, segerakan matikan aku sebelum aku terkena fitnah tersebut. Fitnah yang paling polnya adalah kalau sampai memurtadkan. Kalau fitnah masih menjadikan kita bermaksiat atau ya berbuat bid'ah, nggak sampai ke derajat kufur, masih kita katakan masih agak mending. Tapi kalau fitnah, pemahaman kufur, pemahaman propaganda yang mengajak untuk mengingkari sesuatu pondasi Islam, yang memaksakan harus meyakini ini, harus mengucapkan ini. Ya Allah, kalau gitu matikan aku saja ya Allah, daripada aku sampai mengucapkannya, daripada aku sampai meyakininya, sampai aku berubah keyakinanku gara-gara hal tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat bedakan antara doa kapan kita tidak minta mati dan kapan kita meminta mati. Kalaupun kita tidak dilarang meminta mati, namun mintalah kebaikan. Allah SWT yang maha mengetahui apa yang baik bagi kita. Itulah yang pertama. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon punya rasa takut kepada Engkau ya Allah, baik itu dalam kesendirian maupun sedang bersama banyak orang. Di sini kita minta kepada Allah, minta sifat khasyah, rasa takut, yang mana khasyah itu adalah hasil dari ilmu seseorang. Yang mana kalau seseorang tidak muncul rasa khasyah, berarti itu telur telur steril kita katakan. Itu pohon yang enggak berbuah kita katakan. Karena Allah SWT mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah ulama, orang yang berilmu. Berarti kalau dia tidak berilmu nggak akan takut. Tapi dia banyak ilmu, Ustaz. Ilmunya apa? Hafal Quran, Ustaz. Hafal hadis, Ustaz. Dia hafal ucapan-ucapan para ulama. Dia hafal tafsir. Tapi nggak pernah menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sebenarnya dia tidak punya ilmu. Terus yang dia punya apa itu, Ustaz? Wawasan. Maklumat aja dia tahu. Tapi dia punya pohonnya saja. Nggak sampai membuahkan hasil yang nanti sebentar lagi akan ditebang, diganti dengan pohon yang lain. Karena ngapain kita ngerawat sebuah pohon, lama-lama ketika dicek ternyata wah ini pohon ini ada penyakitnya sehingga tidak memunculkan buah, ya tertebang aja, ganti dengan pohon yang lain biar lebih dapat buah. Nah, di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menanamkan pada diri kita sifat khasyah. Kapan? Fil ghaibi wasyahadah. Baik lagi sendiri ataupun lagi dilihat oleh orang. Nah, di sini kita minta seimbang. Ya Allah, jangan sampai aku cuma takut kepada Engkau ya Allah kalau aku beramal sesuatu dilihat oleh orang lain. Yang berarti aku sebenarnya bukan takut kepada Engkau, tapi takut gara-gara orang lain. Tapi begitu aku sendiri,
intahaktu hurumatik. Aku berani untuk melanggar yang engkau haramkan. Berarti sebenarnya aku tidak punya rasa takut kepada engkau ya Allah. Aku cuma punya rasa takut kepada manusia. Maka di sini kita minta, ya Allah, munculkanlah, timbulkanlah dalam diriku rasa takut kepada engkau, baik lagi sendiri ataupun lagi bersama orang-orang yang lain. Doa yang kedua. Yang ketiga, wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Sahabat riwayat lain dikatakan kalimatal ikhlas fir ridha wal ghadab. Ya Allah, aku mohon agar aku tetap bisa mengucapkan kalimat yang benar, baik itu aku lagi ridho ataupun aku lagi marah. Kita tahu ya, kalau kita lagi marah itu mungkin kewarasan kita itu berkurang berapa persen itu, sehingga yang terucap dari kita adalah kata-kata yang tidak pantas, yang kalau setelah kita sadar kita sendiri, kok bisa saya mengucapkan seperti itu ya, udah aku nggak sadar mengucapkan seperti itu. Bahkan terkadang ada orang yang sampai mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya. Nah, di sini kita minta kepada Allah SWT, ya Allah, berikanlah kepadaku dalam lisanku ini bisa mengucapkan kalimat yang benar, kata-kata yang benar, baik aku sedang ridho, sedang bisa mikir cerdas, sedang bisa aku pilah-pilah ucapanku, ataupun aku lagi kalap, lagi marah, maka ingin aku yang terucap adalah kata-kata yang benar. Ini bisa kita bawakan kepada benar, apa istilahnya, bisa kita bawakan kepada marah ataupun segala keadaan kita yang membuat kita kalut ataupun kalap. Karena para ulama ketika membahas tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim memutuskan perkara sedangkan dia sedang lagi marah-marahnya. Karena apa? Karena marah itu bisa mengganggu konsentrasi, sehingga nanti keputusan dia itu bukan berdasarkan keadilan, bukan berdasarkan ilmu yang dimiliki, tapi gara-gara kekalutan yang ada pada, sehingga dia udah vonis karena lagi marah-marahnya. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama menyebutkan ini kan hadisnya khusus marah, tapi berlaku bagi segala keadaan qadhi, hakim ini yang membuat dia tidak bisa konsentrasi. Apa contohnya? Mereka mencontohkan seperti lagi lapar-laparnya, misalnya lagi kalutnya kena musibah. Sudah, jangan jadi qadhi, pilih yang lainnya dulu. Kenapa? Kamu tidak bisa konsentrasi. Nah, begitu juga kita minta kepada Allah SWT kalimatul haq, ucapan yang benar ketika kita sedang tidak bisa konsentrasi ataupun datang suatu masalah yang membuat kita tidak bisa konsentrasi. Di antaranya adalah marah ataupun kita kena musibah. Makanya Rasulullah SAW di antara doa beliau ketika meninggal putranya beliau Ibrahim, beliau mengatakan, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kami bersedih, wa innal qalba la tahzan wa innal aina la tadma', kata Rasulullah, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hati kita sedih, mata kami berair karena kami sedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Kan tapi beliau mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tapi kami tetap ucapan kami, biarlah kami sedih, mata kami menangis, mungkin pikiran kamu kalut gara-gara tertimpa musibah, tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ats-tsabat.
ketegaran kita, bagi dalam keadaan biasa ataupun dalam keadaan yang berlaku tiba-tiba, seperti tadi marah, seperti kena musibah dan lain sebagainya. Yang berikutnya, wa as'aluka na'iman la yanfat wa qurrata 'ain la tanqati'. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau nikmat yang tidak habis, yang tidak habis-habisnya, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah qurrata 'ainin, yang tidak terputus. Di sini kita mohon nikmat yang tidak habis dan qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun yang kita artikan dalam bahasa Indonesia? Penyejuk pandangan mata. Penyejuk pandangan mata, qurrata a'yun atau qurrata ainin. Baik. Ini ada yang pertama tentang na'iman la yanfat, ataupun nikmat yang tidak habis. Dalam syarah dikatakan ini maknanya adalah minta surga. Ini kalau kita bawa kepada akhirat. Atau kalau kita bawa ke dalam dunia, ya Allah kami mohon kami mendapatkan nikmat di dunia ini, nikmat yang tidak habis. Maksudnya yang bisa kami nikmati sampai akhir hayat kami. Apa contohnya? Contohnya adalah dalam doa yang lain. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abaqaitana waj'alhal waritha minna. Ya Allah, berikanlah kami nikmat mati'. Berikanlah kami nikmat berupa pendengaran, penglihatan, kekuatan, sampai kapan? Sampai akhir hayat kami. Dan jadikanlah itu jadi warisan kami. Apa makna warisan di sini? Maksudnya kita minta doa, ya Allah, jadikanlah kami sampai akhir hayat pun masih kuat. Yang namanya orang punya harta bisa diwariskan itu kalau masih punya sampai akhir hayat. Berarti, ya Allah, jadikanlah pendengaran, penglihatan dan kekuatan kami jadi warisan kami. Maksudnya sampai mati kami pun kami masih bisa mendengar, nggak budek. Sampai akhir hayat pun kami masih bisa melihat. Sampai akhir hayat pun kami masih kuat, ya Allah. Ini mungkin kita bisa bawakan makna na'iman la yanfat, nikmat yang tidak habis. Maksudnya kalau di dunia kita bawakan nikmat-nikmat ini masih dapat kami nikmati sampai akhir hayat kami, ya Allah. Apalagi nikmat kekuatan, nikmat pendengaran, ini nikmat akal sehat. Kita mohon kepada Allah SWT jangan sampai kita pikun. Di antara ulama disebutkan dalam kisah, udah tua orangnya, kemudian dia pernah lagi ada anak-anak muda, mungkin kita bilang anak-anak muda lagi nongkrong, dia lewat, ada comberan ataupun ada apa-apa di depan dia lompat, kakek ini lompat dia. Anak muda ini sampai, "Kek, hati-hati, udah tua lompat-lompat seperti itu." Karena mereka menangkap, ini kalau kakek ini lompat seperti ini bisa patah ini. Apa kata bapak itu? Atau kakek tua itu? Nah, hadhil jawarih hafidnaha 'inda as-sighari fahafidhaha Allahu 'inda al-kibari. Nah, anggotaku ini sudah aku jaga sejak kecil dari bermaksiat, maka sekarang Allah menjaga anggota ini ketika aku sudah tua. Dan dikisahkan ketika dia menggenggam tangan seorang anak muda, seakan-akan bisa mematahkannya, saking kuatnya. Ini bukan nge-gym. Para ulama dulu nggak nge-gym. Kenapa? Ibadah. Allah yang jaga. Nah, ini termasuk dalam hadis, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga engkau. Di antara yang dijaga oleh Allah SWT adalah anggota badan kita. Ya, ini tentang nikmat yang tidak habis. Yang berikutnya ini adalah qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata yang la tanqati', yang tidak terputus. Baik, adzan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Wa as'aluka qurratal aini la tanqati'. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau penyejuk pandangan mata yang tidak terputus. Nah, sekarang apa maksud penyejuk pandangan mata qurratul ain di sini? Di banyak tafsiran para ulama. Bisa juga di antaranya yang kita bawakan adalah seperti penyejuk pandangan mata ini adalah segala yang menarik kita pandang selama itu adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang membuat kita bisa menikmatinya, salah satu menikmatilah dengan pandangan mata kita, selama yang kita nikmati ini adalah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang bisa menikmati sesuatu yang itu bukan taat kepada Allah SWT, bahkan maksiat, ini
bukan kita namakan qurratu a'yun, ataupun qurratu a'yun dia ternyata dibuat oleh Allah SWT dalam hal maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya yang di dalam Al-Qur'an kita tahu doanya para ibadur rahman. Ya Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Furqan, di antara sifat ibadur rahman yaitu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa doanya mereka? Perhatikan. Ya Allah, jadikanlah istri-istri dan anak-anak keturunanku menjadi penyejuk pandanganku. Nah, apa yang bisa menyejukkan pandangan seorang ibadur rahman? Ingat, yang doakan ini siapa? Ibadur rahman yang berdoa ini. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Apa yang bisa menyebabkan seorang ibadur rahman bisa sejuk pandangan matanya melihat istri dan anaknya? Dalam tafsir dikatakan bi an narahum muti'ina laka ya Allah, yaitu dengan cara kami melihat mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Engkau ya Allah. Inilah yang dinamakan dengan qurrata a'yun yang benar. Istrinya menutup aurat, sejuk pandangan mata, senang kita lihat istri kita menutup aurat, itu benar-benar qurratu a'yun. Istrinya taat, bisa ngaji, bisa mendidik anak dengan benar, bisa mendidik anak untuk sholat, itu benar-benar qurratu a'yun. Anaknya orang yang taat kepada Allah, mau bisa ngaji, sholat tepat waktu, mau puasa, ini benar-benar qurratu a'yun. Tapi kalau ada orang sejuk pandangan matanya, senang melihat istrinya kalau joget-joget TikTok, anaknya kalau membuka aurat, menjadi trending topik di YouTube gara-gara bikin konten yang di dalamnya ada buka-buka aurat, senang. Itu bukan qurratu a'yunnya ibadur rahman. Bisa jadi itu adalah qurratu a'yunnya para orang-orang fasik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi terkadang kita doa minta kepada Allah sesuatu, jangan-jangan yang kita sedang minta doakan adalah sesuatu yang beda. Ya Allah, jadikanlah anakku sukses. Mari kita semua berdoa agar video nyanyi kita kali ini menjadi trending topik. Jadi dia begitu trending topik, wah ini jadi qurratu a'yunnya dia ini, menjadi penyejuk mata, senang sekali. Yang berarti salah, doanya benar, ketemu, tapi yang dia minta adalah bukan sifatnya ibadur rahman. Ternyata dia minta adalah untuk mempunyai sifatnya orang fasik, yaitu senang melihat maksiat. Jadi perhatikan doa kita, jangan sampai salah kita minta doa dikasih oleh Allah SWT, ternyata itulah jatahnya orang fasik. Kemudian yang berikutnya, wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, aku mohon agar aku punya muncul sifat ridha setelah Kau takdirkan sesuatu menimpaku. Kita semua pasti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tertimpa sesuatu, itu pasti. Yang beda adalah sikap kita setelah kita tertimpa. Maka kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar sikap kita setelah ditimpa musibah adalah ridha terhadap musibah. Tidak ada ucapan-ucapan yang menunjukkan kita tidak ridha. Apa lawan sabar, Pak? Kalau kena musibah kan sabar. Lawan sabar apa? Tidak sabar gitu ya. Marah. Dalam bahasa Arab dinamakan lawan sabar itu adalah jaza. Sabar bahasa Arab ya. Kenapa jaza nggak kita pakai dalam bahasa Indonesia? Kamu jangan jaza lah. Jangan. Sabar Pak. Ya jangan jaza ya. Jaza apa itu? Jadi bukan jadi bahasa Indonesia gitu. Apa jaza itu? Mengeluh. Mengeluh apa? Mengeluhkan takdir Allah. Kenapa ya? Cuma aku yang seperti ini. Kenapa ya? Harus aku yang tertimpa gini. Kenapa? Nah ini yang menunjukkan tidak sabar. Jadi kita mohon kepada Allah SWT agar ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya adalah wa bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah kepadaku adalah dinginnya kehidupan, tentramnya kehidupan setelah mati. Di sini kita meyakini, dalam doa ini kita meyakini bahwasanya adanya kehidupan setelah mati.
yaitu sebelum akhirat adanya alam barzakh. Kenapa dinamakan alam barzakh? Barzakh itu artinya adalah batas. Nah, seperti air laut yang asin dengan air sungai yang tawar. Allah SWT mengatakan dalam surah Ar-Rahman, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada pembatas antara keduanya yang tidak bisa saling melewati, barzakh atas. Nah, alam kubur itu dinamakan alam barzakh. Kenapa? Dia ada di bumi, ada di dunia, tapi alamnya sudah beda. Kalau akhirat itu benar-benar bukan alam dunia lagi. Tapi kalau barzakh ada di antara keduanya. Dia di dalam kubur, dipasang CCTV masih seperti itu, tapi hadisnya dia ada alam sendiri yang dia dapatkan. Baik itu azab ataupun nikmat yang didapatkan di dalam kubur. Nah, kita mohon kepada Allah, ya Allah agar aku ketika setelah mati tetap mendapatkan ketentraman hidup, bardal aishi. Kemudian doanya selanjutnya adalah as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika. Ya Allah, aku mohon agar aku nanti di hari kiamat menikmati memandang wajahmu ya Allah. Insyaallah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya orang-orang muslim, orang-orang mukmin bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dari kiamat. Sedangkan orang-orang kafir, innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, Allah katakan. Mereka pada hari kiamat nanti enggak akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat melihat wajah Allah mengalahkan nikmat surga yang lain. Kenapa? Nikmat surga yang lain, nikmat yang kita dapatkan makhluk kan? Buah-buahan makhluk, bidadari makhluk. Ini kita mendapatkan melihat Khaliq, pencipta kita yang paling harus kita cintai. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih nikmat daripada yang lain. Maka sangat disayangkan orang-orang ahlul bid'ah yang tidak meyakini Allah bisa dilihat dari kiamat. Kira-kira mereka mau melihat apa? Mau mendapatkan nikmat apa kira-kira? Dia enggak meyakini Allah bisa dilihat, atau meyakini Allah tidak punya wajah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian lanjutan doanya adalah wa a'udzubika min dharra'a mudirrah wa fitnati mudillah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku tidak tertimpa. Kalau tadi mau minta, kalau ini minta perlindungan. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari musibah yang bisa membuat aku, yang bisa membahayakan aku. Jadi kalau orang terkena musibah, itu pasti semua kita pernah kena musibah. Namun setelah musibah itu makin membahayakan kita, makin menyesatkan kita dari jalan yang benar, atau musibah itu makin mendekatkan kita kepada Allah. Kita mohon adalah, ya Allah, kalaupun aku terkena musibah, aku mohon agar musibah itu tidak membahayakan, memberikan mudarat kepadaku, tidak membuat aku sesat dari jalanmu ya Allah. Jangan sampai gara-gara kena musibah makin murtad karena ada bantuan, kena musibah kemudian makin bermaksiat kepada Allah SWT walaupun gak sampai murtad. Gara-gara apa? Ya gara-gara ya ada godaan-godaan di balik musibah itu. Itu yang kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatal muhtadin. Ya Allah, berikanlah kepada kami perhiasan iman. Perhiasan itu apa gunanya, Pak? Perhiasan itu gunanya adalah agar indah dipandang orang lain. Nah, berarti kalau kita minta perhiasan iman agar di dalam diri kita terpenuhi dengan keimanan yang bisa dilihat oleh orang lain pengaruhnya. Ada sebagian orang mengatakan iman itu yang penting di hati. Iman itu yang penting di hati. Akhirnya apa? Lisannya nggak nampak iman, tangannya nggak nampak iman, pakaiannya nggak nampak iman, perawakannya, akhlaknya nggak nampak iman. Seakan-akan ini bukan perbuatan orang mukmin, nih, bukan perbuatan orang muslim. Yang kita ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah iman itu perhiasanku ya Allah, yang bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Tunjukkan, wah, masya Allah, ini ucapan orang-orang yang bagus, wah ini perbuatan orang yang bagus, wah ini senyuman orang yang bagus, itu yang kita inginkan. Waj'alna hudatal muhtadin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bisa memberikan petunjuk kepada orang lain. Yaitu dari dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah doa yang dibacakan oleh Ammar bin Yasir dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda yang bisa menghafalnya, alhamdulillah. Bagi yang tidak bisa menghafalnya,
Silakan Anda memahami maknanya. Dan kalaupun Anda berdoa di luar salat, maka doalah dalam bahasa Indonesia tidak mengapa. Yang penting Anda tahu apa yang sedang kita minta. Karena Mu'ad, seorang laki-laki, pernah ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu dalam salat baca apa? Ya Rasulullah, aku tidak bisa menghafal doamu dan doanya Mu'ad. Doa yang kau ajarkan ya Rasulullah, aku nggak bisa hafal. Begitu juga yang diajar oleh Mu'ad, seperti yang doa engkau, aku tidak bisa hafal. Cuma aku dalam sholatku terus aku minta surga dijauhkan dari neraka. Cuma dua itu. Pakai ucapan sendiri, ngarang sendiri, tapi minta doanya surga dan dijauhkan dari neraka. Apa kata Rasulullah? Haulahuma nudandin. Doa kami juga seputar itu. Redaksinya berbeda. Yang aku ajarkan Mu'ad, yang aku ajarkan Anas bin Malik, yang aku ajarkan lain juga seputar itu, yaitu minta surga dan jauh di neraka. Kalau kamu nggak hafal doaku, udah doa terserah sendiri, yang penting seputar itu juga. Jadi inilah kita inginkan, kita doa-doa yang kita bacakan yang oleh Rasulullah SAW, kita pelajari, kita ketahui apa inti maknanya agar kita tahu apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi ana pribadi dan bagi para ikhwah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة